Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelaulia Fahmi dari Fakultas Teknik Elektro semester 4 dengan mata kuliah pemrograman komputer. Di sini saya akan menyampaikan tugas soal yaitu perbedaan bahasa pemrograman C++ dan HTML. HTML Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium. HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. Berikutnya, bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer C++ dikembangkan di Bell Labs pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu BCL. Pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI atau disebut juga American National Standard Institute, bahasa pemrograman C menjadi versi dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau disebut juga low level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas rendah low level coding. Pada plus ditambahkan konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti instance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau disebut object oriented programming. Perbedaan antara bahasa pemrograman C dan C++, meskipun bahasa tersebut menggunakan sintak yang sama, tetapi mereka memiliki perbedaan. C merupakan bahasa pemrograman prosedural, di mana penyelesaian suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut ke dalam sub masalah yang lebih kecil. Selain itu, C++ merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek. Untuk menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dibuat sebelum sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa kelas dibuat, kemudian masalah dipecahkan dengan kelas. Tentang tipe-tipe data pada C++. Sini ada 5. Yang pertama yaitu int. Int di sini biasa disebut yaitu integer, yang fungsinya yaitu untuk mengelompokkan variabel bilangan bulat. Ini akan saya tulis variabel dengan bilangan bulat. Kemudian float. Float di sini yaitu variabel bilangan desimal atau pecahan yang akurasinya hanya satu angka di belakang koma. Contohnya yaitu 1,2. Kemudian double. Double di sini sama kurang lebih sama dengan float, cuma bedanya di belakang koma ada 2 angka, misalnya 1,45. Kemudian char.
Chart di sini fungsinya yaitu mengelompokkan variabel yang nilainya karakter atau huruf. Kemudian bulan. Bulan di sini yaitu logika benar atau salah atau bisa disebut dengan 1, 0. Kemudian selanjutnya yaitu C-in. C-in di sini yaitu mengambil data inputan dari user, kemudian fungsi dari cout menampilkan data atau hasil program ke layar monitor. Kemudian selanjutnya yaitu variabel. Variabel di sini nilainya dapat diubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian konstanta. Kalau konstanta ini nilainya tetap atau tidak dapat dirubah. Kemudian kita lanjutkan ke tugas yang kedua. Kemudian soal yang kedua yaitu kita disuruh menampilkan tulisan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian di bawahnya Jalan Budi Utomo nomor 10 Ponorogo, kemudian di bawahnya lagi Teknik Elektro. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini kodenya. Kita menggunakan cout. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jalan Budi Utomo nomor 10 Ponorogo, Elektro. Kemudian yang kedua yaitu kita disuruh menghitung berat badan ideal pada pria dan wanita. Untuk yang pertama ini kita akan menghitung prianya dulu. Untuk pria di sini pengalinya yaitu 10%. Maka di sini saya tulis 0,1. Kemudian kita jalankan programnya. Menghitung berat badan ideal pria. Input di sini input tinggi badannya saya buat 170. Maka hasilnya yaitu berat badan ideal 63 kg. Untuk selanjutnya menghitung berat badan pada wanita. Caranya seperti tadi, cuma di sini pengalinya yaitu 15%. Maka di sini saya tulis 0,15. Kita jalankan.
menghitung berat badan ideal wanita. Input tinggi badannya yaitu sama berarti 170, maka berat badan idealnya yaitu 59,5 kg. Seperti ini tampilannya. Ya, caranya kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.